Selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saat pada pagi hari ini, sebelum kita jauh melangkah di hari yang baru, kita mau bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saat pada pagi hari ini kita akan membuka di Kolose pasal yang keempat ayat 5 dan ke-6. Begini bunyi firman Tuhan, Kolose 4 ayat 5 dan 6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sebagai setiap orang yang percaya, Bapak, Ibu, dan Saudara, tentunya kehidupan kita sama Tuhan bukan saja kita itu hidup bersama-sama dengan orang Kristen saja, atau di satu pulau yang semuanya dihuni oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita juga ditempatkan Tuhan di lingkungan yang berbeda-beda, bercampur dengan berbagai jenis orang, suku, bahasa, ras, bahkan dengan berbagai macam sifat dan karakter. Tentu saja Tuhan memiliki alasan mengapa kita ditempatkan di suatu lingkungan tertentu. Namun ada satu hal yang perlu kita sadari adalah bahwa Tuhan mau kita menjadi pribadi yang dapat memberikan suatu rasa kepada orang lain dan menuntun mereka kepada sang pemberi rasa tersebut. Nah, di hari-hari ini, di hari-hari yang bisa dikatakan di hari-hari terakhir ini, dunia terasa begitu hambar, begitu dingin, menakutkan, bahkan membosankan. Banyak ditemukan orang-orang yang tidak tahu tujuan akan kehidupannya. Ada kekosongan di hati mereka yang tidak dapat diisi oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Meskipun mereka mencoba mengisinya dengan berbagai cara yang dianggap paling terbaik, namun sebenarnya kekosongan itu tetap ada dan rasa hamba dan dingin tidak kunjung hilang di dalam setiap kehidupan orang yang hidup di dunia ini. Bahkan sebagian orang merasa yakin bahwa jalan menuju keselamatan yang kekal adalah dengan cara melakukan teror, dengan memaksakan orang lain untuk setuju dengan kehendaknya. Dan pada akhirnya kesia-siaanlah yang mereka peroleh. Rasul Paulus menggunakan istilah orang-orang di luar untuk membedakan dengan kita. Orang percaya yang sudah ada di dalam Kristus Yesus. Orang-orang luar adalah mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat kehidupan kita, dan yang hingga kini masih mencari jalan keselamatan. Oleh sebab itu, kita yang sudah memperoleh keselamatan harus memperkenalkan Kristus kepada mereka yang belum percaya kepada Yesus dengan cara menjalankan gaya kehidupan kita penuh dengan rasa. Namun sayangnya saat ini banyak orang-orang percaya yang hidupnya justru mengalami kehambaran. Mereka mengalami mungkin bisa dikatakan dingin, bahkan mereka mengalami kebosanan dalam mereka menjalani kehidupannya. Mereka yang telah kehilangan rasa yang sebenarnya telah Tuhan berikan, inilah yang menjadi pesan pesan buat Tuhan bagi setiap kehidupan kita di hari-hari ini. Banyak orang yang dilahirkan di bumi, terkhususnya orang Indonesia ya, dengan wilayah Asia pada umumnya, dengan masakan yang beragam, dari daerah masing-masing yang begitu kaya dengan berbagai rasanya, bukan hal yang asing lagi. Rasa itu datang dari berbagai jenis tanaman yang dihasilkan oleh negara Indonesia, terkhusus yang kita saat ini tinggal. Bahkan dengan hasil laut yang begitu melimpah ruahnya. Nah, Tuhan juga berpesan buat kehidupan kita. Seperti itulah seharusnya kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, dan itulah yang Tuhan kehendaki. Sebagai warga kerajaan surga, sepatutnya kita memberikan berbagai warna dan rasa ilahi kepada dunia ini, karena sesungguhnya Tuhan telah memberikan berbagai rasa itu kepada kita. Oleh sebab itu, janganlah kita hidup dalam gambaran. Orang yang hambar hidupnya adalah orang-orang yang pertama, tidak antusias lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Bilangan 21 ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan,
Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makan hambar ini kami telah muak." Nah, yang dimaksudkan bangsa Israel dengan makanan hambar ini adalah mana? Yaitu makanan yang menopang orang Israel dalam pengembaraan mereka di padang gurun. Keluaran 16 ayat 31, begini bunyi firman Tuhan, umat Israel menyebutkan namanya mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Orang-orang Israel mengungkapkan rasa kecewa dan marahnya kepada Musa yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, yang berarti mereka sedang melawan dan menentang Tuhan. Mereka merasa bosan dan muak dengan makanan yang sama yang setiap hari dikirimkan Tuhan dari surga. Mana atau roti dari surga adalah gambaran daripada firman Tuhan, makanan rohani bagi setiap orang yang percaya. Seperti ada tertulis di Matius 4 ayat yang keempat, firman Tuhan mengatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dewasa ini banyak di antara orang-orang percaya yang berperilaku seperti bangsa Israel ini. Mereka merasa bosan dan muak dengan makanan rohani. Firman dan khotbah sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang menggairahkan hati, bahkan cenderung menjadi penghalang. Dan juga teguran Tuhan melalui firman-Nya yang seharusnya mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang percaya, justru membuat mereka menjadi marah, sakit hati, dan tersinggung. Ini menunjukkan bahwa orang-orang seperti ini masih mencintai jubah Mesir, gambaran daripada dunia, dan enggan mengenakan jubah yang baru, yaitu adalah gambaran daripada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Matius 5 ayat yang ke-13 di sana dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Pada masa lalu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di Israel, garam diproses dengan cara menguapkan air yang berasal dari laut mati, dan air tersebut mengandung bermacam-macam zat lain selain garam. Proses penguapan air tersebut menghasilkan kristal-kristal garam dan juga potasium klorida dan magnesium. Kristal-kristal garam itu lalu dikumpulkan dan menghasilkan garam yang relatif murni. Karena pada saat proses penguapan, yang pertama kali terbentuk adalah kristal-kristal garam. Namun, apabila garam yang dihasilkan melalui proses penguapan itu segera tidak dipisahkan dan kristal-kristal garam itu terpapar oleh embun, larut dan luluh, maka yang tersisa hanyalah rasa tawar, tidak ada rasa asinnya. Sedangkan rasa yang asli adalah asin yang bisa kita nikmati sampai sekarang ini gitu ya. Masa aja perlu garam supaya ada varian rasanya. Nah, apakah yang dapat dilakukan dengan garam yang sudah tidak asin lagi itu? Tidak ada gunanya selain dibuang. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kita dipilih Tuhan tentu dengan suatu tujuan yang jelas, yaitu memberi rasa kepada dunia ini. Orang-orang di dunia saat ini sedang mencari jawaban atas berbagai setiap problema yang terjadi, persoalan yang terjadi di dalam setiap kehidupannya. Bahkan di setiap apa yang mereka rencanakan, mereka juga mencari jawabannya. Nah, termasuk juga setiap orang di dunia ini pasti menginginkan keselamatan, bukan saja selamat di dalam dunia ini, tetapi selamat setelah mereka menghadap kepada Tuhan gitu ya. Nah, bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerahnya bahwa kita memiliki jawaban atas semua yang dicari oleh dunia tersebut. Namun sayangnya banyak orang percaya saat ini yang terlalu sibuk dengan dunianya masing-masing. Mungkin ada para ayah yang sibuk dengan pekerjaannya, ibu dengan urusan rumah tangganya, bahkan anak-anak di zaman sekarang ini mereka disibukkan dengan gadgetnya. Mereka sibuk hanya untuk bermain game. Mereka sibuk dengan dunianya sendiri. Bahkan ia tidak peduli dengan keluarganya. Mereka juga tidak peduli dengan teman-teman di sekelilingnya.
bahkan dengan orang-orang yang senantiasa berada di sekitar mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini dunia sedang memerlukan peranan kita sebagai gereja Tuhan yang memberi rasa. Marilah kita sebagai umat Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa ketika orang-orang percaya mulai menjadi hambar, bukankah hal itu sama dengan garam yang tidak memiliki rasa asin lagi dan tidak ada gunanya? Bahkan ketika garam itu tidak ada rasanya lagi, dibuang dan diinjak oleh orang. Dan apa yang dikatakan Tuhan untuk garam yang demikian ialah seperti saya katakan tadi, dibuang dan diinjak orang. Sungguh sesuatu yang menyedihkan, tetapi di pagi hari ini marilah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita yang mempercayai firman-Nya, kita adalah garam daripada Tuhan. Kita harus memberi warna dan kita harus memberi rasa kepada dunia ini, sehingga orang-orang di luar sana, mereka yang sedang mencari jawaban atas persoalan kehidupan mereka, ketika mereka mencari jalan keselamatan, bila lewat kehidupan kita, mereka boleh melihat bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita, dan bahkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita senantiasa memancarkan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena kita sungguh yakin dan percaya ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Dia akan berjalan juga bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau saat pada pagi hari ini. Bila mana kami ada, sebagaimana kami ada, semua karena anugerah daripada Engkau. Bila firman-Mu yang datang kepada kami, boleh terus mengingatkan kami, untuk kami boleh menjadi garam buat dunia ini. Kami boleh memberikan rasa kepada dunia ini, sehingga lewat kehidupan kami, orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Engkau, mereka yang sedang mencari jawaban atas setiap persoalan kehidupan mereka, mereka orang-orang yang belum percaya kepada Engkau, ketika mereka mencari jalan keselamatan Tuhan, biarlah mereka senantiasa melihat kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau, senantiasa kami memancarkan kasih dan kemuliaan daripada Engkau. Di pagi hari ini Tuhan, kami membawa serta bangsa dan negara kami ke dalam tangan dan kuasa daripada Engkau. Biarlah Tuhan boleh memimpin bangsa dan negara kami ini semakin hari semakin baik lagi, dan boleh bersaing dengan negara-negara yang ada di sekitar Indonesia ini. Terkhusus Tuhan buat jemaat sidang umat Tuhan GPDIC OTW Temanggung yang ada, bila Tuhan berikan kekuatan, kesehatan di dalam setiap kehidupan mereka, hikmat marifat daripada Engkau ada terus di dalam setiap kehidupan mereka. Terkhusus Tuhan, biarlah iman percayanya semakin hari Tuhan semakin bertambahkan di dalam setiap kehidupan mereka, sehingga di dalam mereka menjalani kehidupan mereka, mereka senantiasa Tuhan mempercayai Engkau di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Umat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, mereka yang mengalami sakit penyakit, mereka yang mengalami jalan buntu, mereka yang mengalami keterpurukan, Tuhan senantiasa menolong mereka. Karena kami yakin dan percaya tangan-Mu yang berlubang paku tidak kurang panjang untuk menolong setiap kehidupan mereka. Di hari yang baru ini Tuhan, dari pagi, siang, sore, hingga malam kembali kami beristirahat, kami mau terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami mau terus mengimani firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, karena janji firman-Mu ya dan amin, karena firman-Mu menerangi langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami. Kami mengakhiri Biston saat pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.